Laporan dari berbagai tempat di dunia pun tidak kalah mengerikan. Orang Kristen di Afrika dihukum dengan cara apa? Ditaruh di atas meja seperti ini, dipaku kaki tangan. Setelah dipaku kaki tangan, mereka bawa pisau, lalu kuliti. Seluruh kulit dihabiskan. Itu seperti gambar ini. Itu dipaku, lalu tuh bawa pisau tuh, kasih keluar kulit satu-satu. Kalau saudara diperlakukan seperti itu, masih bisa, ku tetap cinta Yesus selamanya. Masih berani? Dari tempat lain, ada hukuman mati untuk orang Kristen, di mana mereka membuat patung lembu, sapi atau kerbau dari kuningan. Di bagian perutnya itu ada pintu yang dikunci dari luar. Orang-orang Kristen dimasukkan ke dalam perutnya lembu kuningan itu. Setelah itu api ditaruh dari bawah. Jadi dipanggang di dalam. Kira-kira seperti ini. Ini lembunya seperti ini. Itu ada pintunya di bagian perut. Ya. Lalu api dari bawah. Orang Kristennya diikat di dalam seperti itu. Lalu panggang dari bawah. Jadi itu hangus perlahan-lahan. Mau keluar diikat di dalam. Sudah diikat, pintu dikunci dari luar. Jadi betul-betul dalam keadaan hidup itu sampai hangus, sampai kosong. Jenis yang lain, itu model seperti ini. Kaki dua, tangan dua, itu diikat kuda. Prajurit-prajurit dengan masing-masing kuda, yang kaki sebelah sini pacu kudanya ke sana, kaki sana kudanya ke sana, dari tangan kuda ke sana, jadi saling tarik-menarik. Lalu apa yang terjadi? Putus. Dalam keadaan hidup-hidup. Dibagi 4. Dipaksa lepas. Ada juga yang digergaji. Bagaimana cara gergajinya? Sudah lihat begini. Itu ada 2 orang pegang gergaji. Dari sini. Pokoknya bagi 2. Sampai putus. Ini dari atas. Dari kepala turun. Tapi juga ada yang dibalik. Jadi diikat kaki 2 seperti itu. Dari selangkangan. Itu langsung digergaji. Bandingkan dengan Ibrani 11 ayat 37. Mereka dilempari. Digergaji. Dibunuh dengan pedang. Dan seterusnya. Ku mau di sana. Oh. Kayaknya mati cepat lebih baik ya. Pada zaman modern ada organisasi namanya Open Doors. Ya. Open Doors ini sekarang perwakilannya di Kupang juga ada Open Doors ini, ya. Organisasi Open Doors ini adalah organisasi modern sekarang ini yang melaporkan aniaya orang Kristen dari negara-negara secara rutin. Dan tiap tahun mereka hitung sehingga mereka kasih rankingnya. Ranking 1 yang paling memusuhi Kristen itu negara mana. Ya. Dan laporan dari Open Doors adalah bahwa dari negara sekarang, negara modern di dunia yang paling anti Kristen itu adalah Korea Utara. Paling anti Kristen. Dan terdapat sekitar 200.000 hingga 400.000 orang Kristen di Korea Utara. Tapi mereka mengalami penganiayaan yang berat pada pemerintahan diktator. Saudara lihat pemimpin Korea Utara sekarang saya kan kepala gila itu kan, ya. Dan ada menurut laporan Open Doors, ada 50.000 sampai 70.000 orang Kristen sekarang ada pada camp-camp konsentrasi. Dan diperlakukan secara kejam. Sampai seorang veteran mata-mata Korea Utara dalam laporan Open Doors itu mengatakan begini, orang Kristen menjadi target dari aksi kejam pemerintah. Jika mereka tertangkap tidak lagi diperlakukan seperti manusia. Tahun ini kami memiliki bukti kalau mereka dipergunakan sebagai kelinci percobaan untuk tes kimia dan senjata biologis. Menurut laporan Open Doors, Iran
nomor 2. Setelah Korea Utara ada Iran. Lalu disusul Arab Saudi, Somalia, Maldives, Afghanistan, Yemen, Mauritania, Laos, dan Uzbekistan. Ini 10 negara sekarang yang paling anti-Kristen. Kalau saudara mau berlangganan majalah Open Doors ini, juga bisa. Kalau saya tidak salah itu perwakilan di Kupang ini adalah Pak Bernardus Pong yang di Jalan Pemuda. Biasa bawa-bawa majalah ini, kunjungi persekutuan doa, ajak untuk berdoa, mengumpulkan sumbangan untuk orang-orang Kristen yang sedang menderita di negara-negara lain. Melihat semua aniaya terhadap orang Kristen ini kayaknya mengerikan sekali. Tapi itu belum masuk aniaya besar. Berarti aniaya yang sudah saya gambarkan ini masih kalah mengerikan dari yang akan terjadi depan. Dan kalau aniaya yang sudah terjadi mengakibatkan murtad yang besar, maka aniaya besar di sana akan menghasilkan murtad besar di sana juga. Maka menjelang kedatangan Yesus, ada aniaya besar dan ada murtad besar-besaran. Dari Rusia, beberapa orang Kristen ditangkap dan dianiaya. Sampai pada titik tertentu, mereka dipaksa buang air besar. Setelah buang air besar, kedua, makan kembali kotorannya. Bebas kalau menyangkal Yesus. Tinggalkan kekristenan. Dan satu orang tinggalkan kekristenan. Ketika teman-temannya menasihati dia itu sabar dalam penderitaan dia. Jangan bilang saya tidak sabar. Karena saya jauh lebih menderita dari Yesus. Yesus belum pernah makan kotorannya sendiri. Tapi saya makan kotoran sendiri. Ini akan terjadi di depan sebelum Tuhan Yesus datang. Siapkah saudara? Jangan stres dulu. Karena itu berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan sekarang ini. Ya. Kalau mati ya tinggal tunggu Tuhan Yesus datang saja. Pas Tuhan Yesus muncul di sana, kita keluar dari lubang kubur. Selesai.